Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah yang nyata. Jemaat yang terkasih, mungkin konsep kasih Allah adalah sebuah hal yang umum untuk kita. Allah penuh kasih, Allah mengasihi setiap orang, itu adalah konsep yang diketahui oleh semua orang. Bahkan secara umum, orang Kristen tahu bahwa konsep kasih Allah itu berbeda dengan agama lain. Konsep kasih Allah bagi agama Kristen, bagi orang Kristen, mengapa berbeda dengan agama lain? Karena dalam kekristenan, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lah yang berinisiatif mengasihi kita dalam keadaan kita orang berdosa. Jemaat yang terkasih, sama seperti nats yang kita baca, kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Namun pertanyaannya, apa sih implikasinya dari kasih Allah ini buat setiap kita? Apakah kita masih menganggap bahwa kasih Allah ini abstrak dalam kehidupan kita? Apakah kita masih menganggap bahwa kasih Allah ini hanyalah sekedar kata-kata dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya menganggap bahwa kasih Allah itu hanyalah kata-kata yang disampaikan oleh pengkhotbah, atau kasih Allah itu hanyalah firman Tuhan di dalam Alkitab? Dalam ayatnya yang kelima, Paulus mengatakan bahwa kasih Allah itu menyentuh hati kita secara personal, namun secara bersamaan kasih Allah itu bersifat nyata. Roma 5 ayatnya yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat yang terkasih, kasih Allah menyentuh hati kita bahwa Yesus betul-betul mati untuk setiap kita yang masih berdosa. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus betul-betul mati untuk setiap kita yang berdosa. Artinya bahwa Yesus mati untuk setiap kita yang adalah musuh-musuhnya. Dan kasih Allah itu terrealisasikan di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi musuh Allah, tetapi Allah mengasihi musuh-musuhnya. Allah mengasihi manusia yang memusuhinya. Jemaat yang terkasih, dari kasih Allah yang terrealisasikan di dalam Kristus Yesus mati dan di atas kayu salib serta darahnya tercurah bagi setiap kita. Artinya bahwa semua itu Allah lakukan karena Allah mengasihi kita. Oleh karena itu, ketika masalah terbesar kita adalah dosa sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Karena ketika kita menjadi musuh-musuh Allah, Dia mau mati buat setiap kita. Maka sekarang ketika kita sudah dimampukan untuk mengasihinya, pastilah Ia beserta dengan kita. Mungkin kita menghadapi berbagai macam masalah kesehatan, masalah pekerjaan, ketakutan, bahkan ketakutan akan masa depan. Ingatlah bahwa semua itu ada dalam kedaulatan Allah, dan tidak ada sesuatu apapun yang di luar dari kendali Allah. Mari kita merefleksikan renungan hari ini. Wajar kalau kita merasa khawatir, merasa takut menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini. Mungkin ada begitu banyak hal yang kita khawatirkan. Akan tetapi biarlah Injil Kristus boleh menguatkan kita bahwa kasih Allah yang nyata
telah menguatkan kita. Supaya apa? Supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita di bawah salib Kristus. Dan kita mau melangkah dalam perjalanan ini dengan penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Ingatlah, kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih menjadi musuh-musuhnya, kasih Allah nyata bagi kita, menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Bersyukurlah untuk setiap kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah kami setiap hari mensyukuri akan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.